Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di channel 4 Sekawan Jaya. Kali ini kita mau mengeksplor dan sedikit bercerita salah satu tempat wisata religi, yaitu makam Raden Kian Santang yang berada di Godok, Kecamatan Kota Garut, Jawa Barat. Prabu Kian Santang atau Syekh Rohmat Suci adalah putra Prabu Siliwangi atau Sri Paduka Maharaja Raja Pakuan Pajajaran dengan Nyi Subang Larang. Pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyi Subang Larang dinikahkan oleh Syekh Kuro, Karawang. Dari pernikahan Sri Paduka Maharaja dengan Nyi Subang Larang dikarunia 3 orang anak, yaitu Walang Sungsang, Pangeran Cakrabuana, Rara Santang, Ibu Sunan Gunung Jati, dan Prabu Kian Santang. Gagak Lumayung atau yang lebih dikenal sebagai Kian Santang adalah salah satu sosok yang dipercaya lahir dan pernah hidup di tanah Sunda. Dalam beberapa sumber mengatakan bahwa Kian Santang adalah anak dari raja yang sangat terkenal di kerajaan Sunda, yaitu Prabu Siliwangi dan permaisurinya Subang Larang. Sejak kecil hingga remaja, Kian Santang dilatih ilmu bela diri hingga tumbuh menjadi sosok kesatria Pajajaran. Pada usia 22 tahun Prabu Kian Santang diangkat menjadi Dalem Bogor kedua, yang saat itu bertepatan dengan upacara penyerahan tongkat pusaka kerajaan dan penobatan Prabu Mundingkawati, putra sulung Prabu Susuk Tunggal, menjadi Panglima Besar Pajajaran. Hal itu membuat Prabu Siliwangi sangat bangga. Sejak kecil sampai dewasa, yaitu usia 33 tahun, Prabu Kian Santang belum tahu darahnya sendiri, dalam arti belum ada yang menandingi kegagahannya dan kesaktiannya. Akhirnya Prabu Kian Santang memohon kepada ayahnya, yaitu Prabu Siliwangi, supaya mencarikan seorang lawan yang dapat menandinginya. Prabu Siliwangi memanggil para ahli nujum untuk menunjukkan siapa dan di mana ada orang sakti yang dapat menandingi putranya Prabu Kian Santang. Tiba-tiba datang seorang kakek yang memberitahu bahwa orang yang dapat menandingi kesaktian Prabu Kian Santang itu adalah Sayyidina Ali, yang tinggal jauh di tanah Mekah. Sebetulnya pada waktu itu Sayyidina Ali telah wafat, tetapi kejadian ini dipertemukan secara goib dengan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Sang kakek itu berkata kepada Prabu Kian Santang, "Kalau memang Anda mau bertemu dengan Sayyidina Ali, harus melaksanakan 2 syarat, yaitu, pertama, harus mujasmedi dulu di ujung kulon. Kedua, nama harus diganti menjadi Galantrang Setra, Galantrang, berani, Setra, bersih suci." Setelah Prabu Kian Santang melaksanakan syarat tersebut, berangkatlah ke Tanah Suci Mekah. Setibanya di Tanah Suci, Prabu Kian Santang bertanya kepada seseorang, "Kenalkah dengan orang yang namanya Sayyidina Ali?" Laki-laki itu menjawab bahwa ia kenal, malah bisa mengantarkannya ke tempat Sayyidina Ali. Setelah berjalan beberapa puluh meter, Sayyidina Ali berkata, "Wahai Galantrang Setra, tongkatku ketinggalan di tempat tadi, coba tolong ambilkan dulu." Galantrang lalu kembali untuk mengambil tongkatnya di tempat yang semula. Tongkat itu tertancap dan Galantrang mencoba mencabutnya, tetapi tongkat tersebut tidak bisa dicabutnya. Sekuat tenaga Galantrang mencoba mencabutnya, tetapi malah kakinya sampai amblas ke tanah hingga keluar keringat darah. Kemudian Galantrang bertanya, "Siapa Anda sebenarnya?" Lalu orang tersebut menjawab bahwa dia Sayyidina Ali. Lalu Prabu Kian Santang pulang ke tanah Jawa. Setibanya di tanah Jawa, Raden Kian Santang kebingungan dan tidak tahu arah tujuan. Lalu dia kembali lagi ke Tanah Suci Mekah untuk menemui Sayyidina Ali, dan ingin memeluk agama Islam. Setelah berhasil mengislamkan hampir seluruh Priangan, Raden Kian Santang memilih menetap di daerah sekitar Garut. Di tempat itulah,
Ia menyebarkan agama Islam dan menjadi guru syariat hingga akhir hayatnya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan dan mendengar sedikit kisah mengenai Raden Kian Santang atau Syekh Rohmat Suci Putra dari Prabu Siliwangi. Mohon dukungannya dari sedulur-sedulur untuk like, subscribe dan share. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.